Halo, perkenalkan nama aku Safa Nur Aziza, biasa dipanggil Safa. Di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Yang pertama, apa sih atmosfer tersebut? Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi, yang terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Lapisan ini tidak hanya melindungi kehidupan di bumi, namun juga berperan dalam menjaga kondisi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi dari atmosfer tersebut. Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen menyusun sekitar 78% di atmosfer dan berfungsi sebagai gas yang inert yang penting untuk proses biologis dan kimia. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen menyusun sekitar 21% di atmosfer yang merupakan sangat penting untuk respirasi seluruh makhluk hidup, serta berperan juga dalam proses pembakaran. Yang ketiga ada argon. Argon adalah gas tidak reaktif dan menyusun sekitar 0,93% di atmosfer. Meskipun tidak terlibat dalam proses kehidupan makhluk hidup, namun argon tersendiri menjaga stabilitas atmosfer. Selanjutnya, yang keempat ada karbon dioksida. Karbon dioksida meskipun hanya sekitar 0,04% sangat penting dalam menjaga uh, pengaturan suhu di bumi dan proses fotosintesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan distribusi massa di atmosfer. Semakin dekat permukaan bumi, semakin besar pula massa atmosfer terkonsentrasi di lapisan paling bawah, yaitu troposfer, di mana tekanan udaranya sangat tinggi dan mendukung kehidupan. Semakin naik ke ketinggian, tekanan atmosfer menurun secara signifikan seiring bertambahnya ketinggian yang menyebabkan massa atmosfer terus berkurang. Nah, ini massa atmosfer terkonsentrasi di dekat permukaan bumi karena gaya gravitasi menarik partikel gas lebih kuat di daerah ini, menyebabkan densitas gas lebih tinggi. Hal ini menciptakan tekanan atmosfer yang lebih besar di bawah. Terus, di lapisan atmosfer, gaya gravitasi eh, berkurang dan gas-gas tidak tertahan sehingga massa atmosfer menjadi lebih tipis. Ini menyebabkan tekanan udara menurun secara signifikan saat ketinggian. Ini yang dijelaskan tadi tapi lebih secara ringkas. Selanjutnya ada pentingnya atmosfer bagi kehidupan. Atmosfer menyediakan oksigen yang diperlukan untuk respirasi seluruh makhluk hidup, melindungi bumi dari radiasi berbahaya, matahari, serta berperan menjaga suhu global agar tetap stabil sehingga mendukung keberagaman ekosistem di permukaan bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari atmosfer. Yang pertama ada troposfer, yaitu lapisan terendah di atmosfer, di mana semua cuaca terjadi di sini dan kehidupan manusia berada. Suhu di lapisan ini menurun seiring dengan ketinggian. Yang kedua ada stratosfer, yaitu terletak di atasnya troposfer dan mengandung lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Suhu di stratosfer meningkat dengan ketinggian karena lapisan ozon itu menyerap panas matahari. Terus yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan di mana suhu mulai menurun lagi dan meteor terbakar di sini saat memasuki atmosfer. Ini lapisan yang kurang lebih dikenal dengan sangat kenal untuk memantau objek luar angkasa.
Selanjutnya ada mesosfer, thermosfer, yaitu lapisan yang sangat panas dengan suhu yang bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Di sini aurora terjadi dan satelit mengorbit bumi. Selanjutnya ada exosfer. Exosfer adalah lapisan terluar atmosfer yang sangat tipis menjadi transisi menuju ruang angkasa. Di sini partikel gas yang sangat jarang dan hampir tidak terikat oleh gravitasi bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan lapisan lapisan yang sangat penting bagi kehidupan dan cuaca. Itu stratosfer sebagai lapisan terendah. Atmosfer adalah lapisan tempat di mana semua fenomena cuaca terjadi dan merupakan habitat utama bagi kehidupan manusia. Lapisan ini memiliki ketebalan dan bervariasi dan mengandung sebagian besar massa atmosfer, menjadikannya esensial untuk mendukung kehidupan di bumi. Sini ada ciri dan fungsi stratosfer. Yang pertama adalah untuk yaitu merupakan lapisan stabil untuk penerbangan. Stratosfer terletak di antara troposfer dan mesosfer dengan ketinggian antara 10 sampai 50 km dari permukaan bumi. Lapisan ini sangat stabil dan memiliki sedikit turbulensi yang membuatnya ideal untuk penerbangan pesawat jet. Yang kedua ada perlindungan dari radiasi ultraviolet. Stratosfer mengandung lapisan ozon dan berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari. Itu berguna untuk melindungi seluruh makhluk hidup di permukaan bumi dari efek berbahaya sinar UV. Selanjutnya ada kenaikan suhu. Temperatur di stratosfer meningkat seiring dengan ketinggian yang berbeda dengan troposfer di mana temperatur menurun. Hal ini disebabkan oleh penyerapan radiasi matahari oleh lapisan ozon. Selanjutnya ada mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan ketiga dari atmosfer yang terletak di antara stratosfer dan termosfer. Suhu dalam mesosfer ini mulai menurun dengan ketinggian yang mencapai titik terendah, yaitu sekitar minus 90 derajat Celcius. Di lapisan ini juga meteor masuk ke atmosfer bumi terbakar akibat gesekan dengan partikel atmosfer yang menghasilkan fenomena yang sering kita lihat sebagai meteor jatuh. Sini saya akan menjelaskan secara rinci lagi termosfer, yaitu terbatas suhu tinggi. Termosfer memiliki suhu yang sangat tinggi, bisa mencapai ribuan derajat Celcius, meskipun pada ketinggian ini udara sangat tipis dan tidak terasa panas bagi manusia. Selanjutnya ada tempat satelit mengorbit. Lapisan ini berguna juga sebagai tempat di mana sebagian besar satelit mengorbit, sehingga memainkan peran penting untuk komunikasi dan pengamatan di bumi. Selanjutnya ada aurora, fenomena cahaya yang indah terjadi di termosfer akibat interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dengan atmosfer di bumi. Atmosfer bumi. Kok di bumi? Selanjutnya ada exosfer. Exosfer merupakan lapisan atmosfer yang paling luas, sangat tipis dan berperan sebagai batas antara atmosfer dan ruang angkasa. Di lapisan ini, gas-gas seperti hidrogen dan helium sangat jarang, dan partikel-partikel dapat bergerak dengan bebas. Exosfer juga merupakan tempat di mana satelit berorbit, menjadikannya penting untuk komunikasi dan pengamatan bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih musim yang terjadi.
uh, yang musim tropis yang terjadi di yang sering terjadi di bumi. Itu yang pertama ada hujan muson. Hujan muson sendiri itu fenomena iklim yang ditandai dengan curah hujan tinggi pada musim tertentu. Ini tuh sering terjadi di Indonesia. Yang kedua ada angin pasat. Angin pasat ini angin yang bertiup dari daerah subtropis ke daerah khatulistiwa yang mempengaruhi pola cuaca dan iklim, serta berperan juga dalam distribusi kelembapan dan temperatur di wilayah tropis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.